Iya, selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam, Pak. Pak. Semoga malam Pak Imawan. Iya, selamat malam Pak Ahmad. Kita mulai aja Pak ya, Ibu. Iya, Pak, Sampai-sampai. Monggo. Ini topiknya mungkin sedikit berbau teknis, tapi ya nggak apa-apa. Bagaimanapun juga supaya kita sedikit tahu sehingga kita tidak terlalu menjadi lebay mungkin. Menjadi lebay. Ini kelemahan atau kekurangan dari pengguna TI terkadang adalah karena ketidaktahuan sama sekali di ranah teknis, lalu menjadi lebay. Lebay itu menjadi dua dampak. Yang pertama adalah overconfidence, dan yang ketiga justru sebaliknya, ya, underconfidence. Overconfidence lalu seperti yakin sekali sehingga mengabaikan sisi keamanan, sedangkan underconfidence membuat dia terlalu banyak bertanya dan terlalu hati-hati. Nah, ini contoh misalkan apa? Ya, saya tidak jauh-jauh lah, misalkan dari mahasiswa, dari kuliah daring misalkan, kuliah daring mereka sudah protes misalkan, Pak, kok suaranya tidak terdengar, ya, padahal tempat saya tidak ada masalah. Ternyata tempat mereka yang sinyalnya tidak baik, ya. Terus kemudian kadang ada yang kemudian menilai, wah, jaringannya jelek Pak, padahal yang jelek jaringannya sendiri. Nah, itu kok bisa tahu atau tidak punya sendiri atau bukan, biasanya kan ada deteksi, ya. Ada sinyal, ada peringatan di dalam sinyal kita itu, ya. Tapi mungkin karena pakai handphone itu tidak terlihat, tidak terbaca, tapi sebenarnya selalu ada kalau sinyalnya itu berubah. Baik, kita akan membahas tentang arsitektur dari teknologi informasi. Teknologi informasi. Yang akan kita bahas adalah tentang sistem informasi, manajemen sistem informasi, sistem pengambilan keputusan, dan pusat data, terbentuknya pusat data, komputasi awan, dan virtualisasi. Ya. Kita bicara tentang sistem informasi. Ya. Sistem informasi ini sebenarnya karena ada kata sistem berarti terdiri dari beberapa banyak bagian. Terdiri dari beberapa bagian. Beberapa bagian yang saling terintegrasi. Nah, karena ini informasi adalah beberapa bagian yang terintegrasi untuk menciptakan atau memunculkan sebuah informasi tertentu. Sehingga informasi itu akan dimunculkan secara baik tergantung dari kerjasama antar bagian itu tadi. Ya. Mestinya seperti itu pemahamannya. Nah, semakin baik, semakin kuat bagian-bagian tersebut mendukung, ya, maka akan tercipta kualitas informasi yang semakin baik. Nah, tentunya kualitas informasi ini juga akan tergantung juga dari data yang dimasukkan, karena itu menjadi awal, ya. Seperti kita ketahui bahwa informasi ini tercipta karena kumpulan dari data. Jadi kalau datanya sudah tidak benar, tidak baik, ya informasi yang dimunculkan tentu tidak akan sebaik yang diharapkan. Nah, informasi kemudian dikumpulkan akan membentuk sebuah pengetahuan, ya kan, knowledge. Nah, pengetahuan ini nanti akan menentukan kebijakan seseorang di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau informasi yang diterima itu juga cacat atau tidak baik, maka otomatis kebijakan yang dimunculkan juga pasti tidak baik. Nah, itu konsekuensinya ke situ, Ibu Bapak, ya. Jadi kalau begitu meruntutnya kembali kemana? Ke data. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sistem informasi,
yang pertama kita bahas dunia digital ya. Maka kita masuk ke dalam hal ini, yaitu bahwa banyaknya ya, kita sudah terlanjur masuk ini, sudah terlanjur masuk dalam dunia digital. Jadi kita tidak bisa setback, kembali lagi ke masa lalu dan tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi membahas tentang data sebenarnya juga sudah terlambat. Tetapi faktanya kita sering terlambat di situ justru. Contoh kemarin kita bahas tentang data kependudukan. Nah, data kependudukan baru beberapa tahun ini tersusun dengan semakin baik. Ya. Menurut saya sih terlambat memang. Menurut saya terlambat karena negara-negara yang lain itu sudah memulai sejak puluhan tahun yang lalu untuk data yang baik itu. Menyatukan data kependudukan sehingga kemudian data kependudukan bisa dipakai untuk men-tracer, ya toh. Contoh seperti kita dalam suasana pandemi ini, kita untuk men-tracing aja menjadi sulit, ya karena yang pertama ya mungkin ada unsur unsur tidak percaya juga bagi pelaku-pelakunya, sehingga kalau tidak percaya akhirnya memberikan data yang juga tidak valid, ya, akhirnya berujung kemana-mana, ya sampai dengan pembagian bansos pun juga bisa meleset juga akhirnya. Itu teman-teman, jadi kontekstual lah menurut saya. Sehingga kalau misalkan ada kritikus yang mengkritik presiden membuat keputusannya salah seperti ini, ya ini kita lihat dia itu tidak mungkin keputusan sendiri berdasarkan pangsit, tapi pasti berdasarkan data. Nah persoalannya data ini benar atau tidak, ya kan? Terus kemudian berapa macam data yang dikumpulkan. Nah ini juga akan menentukan kualitas itu tadi. Baik, nah di dalam gambar ini, Bapak Ibu, terlihat ada yang di atas adalah sebuah TPS atau Transaction Processing System, ya. Jadi sebuah sistem yang melakukan sebuah transaksi, ya, proses transaksi. Nah, sistem inilah merupakan gerbang masuknya data. Ya, gerbang masuknya data itu ya transaksi ini, ya. Kemudian data yang telah masuk melalui sistem transaksi ini lalu akan disimpan. Ya. Tentu data dari hasil transaksi ya namanya adalah data transaksional. Nah, data transaksional ini lalu dikopikan, boleh begitu ya, dikopikan setelah diolah, disaring begitu, di format dalam bentuk tertentu, lalu disimpan di dalam media sendiri untuk kepentingan analisis. Nah, ini membentuk sebuah kumpulan data yang kemudian dikenal sebagai gudang data atau data warehouse. Jadi data warehouse ini adalah kumpulan dari data yang dihasilkan oleh transaksi, data transaksi dengan melakukan penyesuaian, ya, dengan melakukan penyesuaian. Dan digunakan untuk analisis. Digunakan untuk analisis, maka dia bisa saja itu terpisah. Nah, gudang data inilah yang kemudian nanti berkembang ya dan disimpan dalam satu tempat tersendiri yang kemudian orang menyebutnya sebagai data center atau pusat data. Nah, data transaksi ini juga kemudian dipakai untuk manajemen sistem informasi. Ya, data hasil transaksi digunakan untuk manajemen sistem informasi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menciptakan laporan. Berbagai bentuk laporan ya, yang diperlukan oleh berbagai jenis dan tingkat kalangan yang berbeda. Tentunya nanti akan menciptakan berbagai bentuk yang fokusnya pun berbeda-beda, ya, bentuk dan fokus yang berbeda. Nah, data transaksi ini juga kemudian dipakai oleh aplikasi yang lain, yaitu
aplikasi yang disebut decision support system atau sistem penunjang keputusan. Nah, nanti kita akan bahas sistem pendukung keputusan. Ya, jadi orang itu membuat satu keputusan memang sebaiknya berdasarkan data, karena itu akan lebih akurat daripada tanpa data. Meskipun tadi kembali ke saya tadi, kalau datanya salah, keputusannya bisa salah dong Pak. Iya, betul. Tapi kan kita punya bukti. Nah, bukti itu kita analisis. Datanya memangnya salah. Ya. Kok bisa datanya salah? Nah, lalu kalau kita bisa memilah mana data yang benar, mana yang data yang tidak benar, maka kita bisa melakukan filter pada waktu kita mengentrikan data. Nah, itu konsepnya ke situ. Nah, ini ada sedikit kelewatan ya. Nah, tadi kita membahas tentang data warehouse. Bagaimana data ini terbentuk? Nah, ini ada proses yang namanya ETL. Ya. ETL itu singkatan dari extract, transport, dan load. Ya. Extract artinya mereka mengekstrak. Ya, data ini diekstrak, diambil. Ya. Diambil dari data transaksional. Ya. Kemudian ditransformasikan. Ditransformasikan itu maksudnya adalah diubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis, menjadi bentuk yang lebih informatif, dan terkadang data ini digabungkan juga dengan data-data dari luar. Nah, data-data yang dari luar organisasi sering mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, oleh sebab itu harus ditransformasikan, diubah. Ya, baru setelah itu di-load, disimpan. Ya, itu prosesnya sering dikenal dengan istilah ETL, extract, transform, dan load. Ya, itu gambaran dari bagaimana informasi itu terbentuk dari sebuah data. Ya, bisa menghasilkan data warehouse yang dipakai sebagai alat untuk melakukan analisis. Analisis untuk apa, Pak? Analisis untuk apa ya? Ya, untuk peramalan bisa, untuk prediksi, untuk melakukan klasifikasi juga bisa, untuk melakukan tren, mencoba menghitung tren ya bisa, ya toh. Untuk membuat klaster ya bisa juga ya. Banyak kebutuhannya yang tergantung dari analisator tentunya ya. Maka begitu pentingnya untuk melakukan analisis data, maka salah satu pekerjaan masa depan ya, itu adalah data analis dan data scientist. Ya, data analis dan data scientist. Data scientist itu lebih kepada bagaimana dia bisa mengolah data ya, dan menciptakan data itu. Kemudian data analis adalah bagaimana dia membuat analisis data dengan konteks bisnis atau permasalahan yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, kemudian data juga bisa digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan dan juga untuk mengelola laporan. Ya. Ada komentar dari teman-teman semua? Apakah ada yang mau komentar atau bertanya atau mungkin sharing? Silahkan, sampai di sini dulu. Saya jeda. Silakan. Ada yang mau bertanya atau komentar? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang transaksi, ya, transaksi ini bisa transaksi internal dan bisa transaksi eksternal. Ya. Tadi sistem transaksi adalah sistem di mana awal mula data itu masuk. Nah, awal mula data masuk ini bisa data dari dalam organisasi itu sendiri yang disebut dengan internal atau data eksternal. Ya, contoh dari data internal adalah misalkan
kalau di sebuah toko misalkan ya, minimarket misalkan, maka data internal itu adalah data harga, data stok. Nah, harga, stok, atau kemudian lokasi di mana barang itu berada, itu adalah data internal, yaitu data yang dimasukkan atau data yang berasal dari dalam perusahaan itu. Yang menentukan harga kan perusahaan itu sendiri. Ya. Yang menentukan stok juga perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan data eksternal adalah data yang dihasilkan karena ada hubungan dengan luar organisasi. Misalkan ada seorang pembeli. Pembeli lalu mengambil barang. Nah, maka data ini tercreate oleh pembeli. Maka ini termasuk sebagai data eksternal. Nah, terkadang juga nama pembelinya dicatat. Nah, ini kan pembeli ini kan bukan orang dalam perusahaan. Maka ini disebut data eksternal. Ya. Jadi data pembelinya dicatat, dia belanja apa juga dicatat. Nah, pembelanjaan atau hasil belanja itu adalah data yang dihasilkan oleh pihak eksternal. Nah, ada data internal dan ada data eksternal. Nah, kalau tadi saya bicara tentang kesalahan yang muncul dari data akan menghasilkan informasi yang salah. Oh benar. Contoh, misalkan dari data internal ada kesalahan. Apa salahnya? Salah mengentrikan harga. Ya. Harganya harusnya 2 juta, nolnya kebanyakan jadi 2 triliun mungkin ya. Angka 2 triliun di Indonesia sekarang sedang sensitif. Ya. Nah, harganya jadi tinggi banget. Ya. Enggak laku atau akan menimbulkan protes untuk bagi pembeli. Nah, ini contoh. Atau mungkin sebaliknya, datanya ngentrinya kekecilan. Ya, toh? Harusnya harganya itu 20.000, mungkin tercetak 2.000. Ya, kalau tadi 2 triliun ini jadi 2.000. Wow. Ya, apa dampaknya? Begitu ada transaksi, rugilah perusahaan itu. Ya. Jadi terkadang kesalahan data ini akan berdampak kepada sebuah kerugian secara finansial. Nah, demikian pula untuk eksternal. Nah, maka untuk data-data eksternal ini sering dibatasi entry manusianya. Ini untuk mencegah terjadinya human error sebenarnya. Contoh misalkan kok pakai scan, ya, atau pakai scan. Nah, mengapa pakai scan? Itu karena supaya tidak salah mengentrikan barangnya. Ya, mengentrikan barangnya, nanti misalkan telur kampung yang sebenarnya lebih mahal, entry-nya salah telur biasa. Nah, itu akan menjadi masalah nanti, bermasalah di stok, juga bermasalah di pembayaran. Ya. Kemudian juga tentang jumlah. Nah, maka kemudian teknik scan itu juga tidak mengetikkan jumlahnya, meskipun kadang-kadang kita lihat kasir itu mengetikkan jumlah, sebenarnya tidak boleh. Ya sudah aja, di scan aja. Kalau dia beli 12, ya 12 kali scan. Ya, masing-masing barang itu di scan semua. Ya, ini cara supaya entry data itu tidak salah. Ya, jadi karena memang pentingnya data itu, kebenaran dari data itu penting, maka dicoba supaya seminim mungkin terjadi entry, karena justru dari entry manual itulah sering terjadi kesalahan data dan dampaknya bisa kemana-mana. Ya, bisa sampai ke keuangan. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah, ya ini gambaran tadi itu ya, gambaran tadi. Jadi di sini ada petugas supermarket misalkan, ya kan, mengentri penjualan. Kita lihat itu belanjaannya banyak sekali ya, banyak banget. Nah, terkadang beberapa supermarket itu sudah menggunakan ban berjalan ya, supaya barang ditata satu-satu sehingga akan terscan secara
sendiri-sendiri. Karena kalau dengan data yang banyak seperti ini, mungkin saja kasir itu lupa mengentrikan barang yang terselip, itu bisa saja. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada gambar tentang bisnis parcel ya atau logistik. Nah, logistik adalah sebuah perusahaan yang potensial di masa depan ya. PT Pos Indonesia ya akan menerima tantangan ini karena PT Pos Indonesia semakin tidak berkibar di saat yang lain malah muncul perusahaan-perusahaan paket pengiriman barang yang menjadi besar sekali. Ya, ini memang PR untuk Pos Indonesia. Mengapa kok sampai kalah? Ya, karena mungkin teknologi yang dipakai. Ya. Lalu bawah ini ada Mbak yang pakai kerudung ini ngitung duit. Ya. Nah, kita lihat dia ngitung secara manual. Tapi memang saya juga tidak menutup mata sih. Banyak kasir itu justru malah percaya dengan tangannya daripada dengan mesinnya. Mesin itu kadang ulang-ulang ya, kadang-kadang nilainya berbeda ya untuk jumlah yang sama, lalu kemudian kasirnya ini malah menghitung secara manual. Ini juga ya saya sih percaya saja lah ya. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti akan mengentrikan data tersebut dan menghasilkan data transaksi. Nah, kita masih bicara tentang transaksi. Nah, di dalam sistem transaksi ini ada dua model yang kita, kalau tadi dilihat dari internal dan eksternal sumber datanya, maka ini adalah pemrosesannya. Ya. Apakah diproses secara bersamaan, misalkan, ya, itu disebut dengan batch processing, atau juga diproses secara satu persatu langsung yang kita kenal dengan real time processing. Apa itu maksudnya real time processing? Nah, apa itu batch processing? Contohnya begini. Ya, saya tertarik kemarin dengan data yang Ibu kemarin Benti itu ya, yang cerita tentang data kependudukan. Ya. Saya langsung menebak, lu Kediri punya data kependudukan sendiri, punya. Tapi itu sama dengan yang dari pusat. Oh ya bagus. Ya, saya kenal dalam konsep arsitekturnya itu namanya sistem terdistribusi, ya kan? Nah, itu bagus. Jadi Dukcapil dari Kediri ini mengentrikan data-data, ya, mengentrikan data-data transaksi, ada data yang lahir, ya, atau ada data yang berubah, ada data yang meninggal, ya, pokoknya semua transaksi bisa. Nah, kemudian data-data yang dari Kediri ini nanti harus dikirimkan ke kantor pusat. Nah, lalu sekarang gimana nih? Mau mengirimkannya? Apakah setiap kali ada transaksi, ya, ada seseorang yang ingin melaporkan kelahirannya atau akan mendapatkan KTP, lalu selesai kemudian data langsung satu itu dikirimkan ke pusat, ataukah nanti, ya, nanti aja jam 2 atau kalau mau tutup kantor, ya misalkan kantornya tutup jam 4, ya jam setengah 4 nanti baru dikirimkan bareng-bareng. Nah, itu yang batch, ya. Dikirimkan bareng-bareng, batch processing. Kalau diproses satu-satu itu namanya real time. Nah, baik yang mana? Batch processing atau real time processing? Jawabannya nggak ada yang lebih baik, ya. Semuanya mempunyai kelebihan, semuanya mempunyai kekurangan. Nah, lalu yang lebih baik itu enggak ada, tetapi yang lebih pas jawabannya. Ya. Kita lihat ini data ini sebenarnya penting banget enggak untuk real time-nya itu, untuk bisa segera merubah. Ya. Kalau memang tidak penting banget, ya sudahlah, tidak perlu kita real time-kan. Nah, tetapi kalau data ini memang menuntut perubahan yang cepat, ya kalau kita batch processing, mana akan bermasalah, menimbulkan ambigu, ya, data yang berbeda. Nah, itu akan membuat satu
integritas yang lemah. Contoh, kalau kita bicara tentang data keuangan, transfer antar bank, itu harus real time, Pak. Mengapa real time? Mungkin Bapak Ibu pernah ngalami antri di ATM lama banget. Ya toh? Orang yang di dalam ATM, yo diem aja. Lu kok diem di dalam ATM itu ngapain? Apa mau ngadem aja? Bisa saja ATM rata-rata dingin, maka orang ini ngadem. Loh enggak, ternyata orang yang ada di dalam ATM itu mau mengambil uang, tetapi uangnya belum ada karena nunggu transferan. Nah, bayangkan kalau transferan ini harus ditunda. Nah, maka di dalam perbankan biasanya akan menggunakan sistem yang real time ini. Ya. Kemudian beli tiket. Wah, beli tiket ini juga harus real time. Sebab kalau tidak real time nanti akan ada lebih dari satu orang memegang tiket yang sama. Ya. Maka memang untuk tiketing itu akan real time. Ya. Tetapi untuk hal-hal yang lain, misalkan tentang laporan penjualan, ya toh, ini ada contoh toko Gramedia, laporan penjualan hari ini, laporan penjualan hari ini kalau sudah harinya mau selesai ya, maka itu baru dilaporkan. Nah, itu namanya batch processing. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Real time itu akan membuat traffic data itu tinggi, Bapak Ibu. Traffic data itu tinggi, ya toh, pating sliver gitu. Nah, kalau rating datanya itu tinggi, maka supaya lancar butuh bandwidth yang besar. Jalan rayanya harus diperbesar. Kan gitu. Nah, tapi kalau batch processing tidak perlu, ya, karena frekuensi sliver-slivernya itu kecil, tapi yang lewat nanti langsung truk, gitu. Regunu, truk membawa data banyak banget. Ya, jadi itu lebih murah biaya operasional untuk real time, ya, biaya operasional datanya maksud saya itu lebih mahal kalau real time. Ya, batch processing itu lebih murah. Maka itu kelebihan dan kekurangannya. Ya, oke, ada komentar dari sini. Yang pertama tadi sumber data, transaksi bisa internal, eksternal. Yang kedua ini adalah dari cara memprosesnya. Ada yang batch bersamaan, ada yang real time. Silakan kalau ada yang mau komentar. Kalau data penduduk, menurut saya ya tidak perlu real time ya. Tidak perlu ya. Karena datanya biasanya ya awet lah. Awet itu maksudnya kan kalau ada orang berubah tempat tinggal ya, saya berubah tempat tinggal, ya mosok sehari pindah 3 kali sih, kan enggak ya, atau mungkin saya mengoreksi data kelamin, mosok kelaminnya ganti sehari 4 kali kan ya nggak mungkin, gitu. Ya sekali saja, nanti kalau bosan ganti lagi. Ya, jadi itu data penduduk itu termasuk menurut saya tidak perlu real time. Ya, cukup dikumpulkan dulu, baru nanti dikirimkan berikutnya. Karena kan tidak akan berubah dalam waktu yang cepat. Ya. Tapi kalau data keuangan, harga saham, wow, harga saham, harga kurs, ya, mata uang, wah itu ngeri sekali Bapak Ibu. Itu hampir setiap detik bisa berubah. Maka kemudian untuk memunculkan perubahan data yang cepat sekali itu tidak mungkin kita menggunakan sistem entry. Oleh sebab itu lalu diciptakan sebuah aplikasi yang berupa grafik. Ya. Jadi begitu ada perubahan dia langsung naik, kalau ada turun dia langsung turun. Nah ini biar terlihat pergerakannya. Ya. Itu karena perubahannya sangat cepat dan itu harus real time ya karena ya dari data kecepatan membaca data dan kecepatan membuat keputusan itulah seorang pialang itu menjadi kaya atau bangkrut. Ya. Baik, silakan kalau ada komentar nanti di sela saja ya, langsung tanya gitu aja. Nah, bagaimanakah
kita bisa mengentrikan data. Nah, tadi sudah saya singgung. Apakah data itu pertama kan kita capture ya. Data itu kita capture. Kita capture itu maksudnya di capture ditangkap ya. Ditangkap. Nah, menangkapnya bukan tangkap begini tapi tentunya bisa kita entrikan ya atau kita menggunakan alat. Nah, alat untuk mengcapture apa itu muntu, kok muntu ya, apa itu barcode ya, alat pembaca barcode. Nah, itu termasuk mengcapture ya. Jadi kalau di mesin-mesin kasir itu ada membaca barcode, nah itu artinya mengcapture data ya, mengcapture. Nah, setelah data itu di-capture lalu diproses. Nah, diproses. Nah, tentunya pada waktu proses ini memakan waktu karena mengolah data. Mengolah data diapain, Pak? Ya mau diapain saja. Apakah itu hanya di-capture, diterima, kemudian disimpan, ataukah kemudian akan diperiksa, verifikasi misalkan. Wah, itu akan lebih lama lagi. Ya, akan lebih lama lagi. Jadi Pak, proses itu macam-macam. Hanya proses menyimpan ada, tetapi ada pula proses yang melibatkan filter ya. Filter. Contoh filter itu begini. Misalkan kita entry tanggal ya, entry tanggal. Perlu nggak, Pak, entry tanggal itu difilter? Ya, orang bilang nggak perlu lah. Nggak perlu. Berarti saya masukkan data tanggal 33 masuk. Benar nggak itu ada tanggal 33? Nggak ada kan, Pak. Nah, maka ada baiknya kalau entry data atau capturean data ini juga dicek. Oh, ini tanggal masuk 33, harusnya kan maksimal 30, berapa ya tanggal itu? 31, Pak ya. Nggak ada tanggal 32 ya. Nah, jadi maksimal 31. Nah, ini berarti kalau sudah ada yang mengetikkan lebih dari 31, maka proses tidak mau melanjutkan. Nah, ini akan menghasilkan data yang lebih baik daripada data itu tidak kita filter. Nah, tetapi ya tentu ada permasalahan berikutnya. Apa? Ndak meriksa berarti butuh waktu yang lebih lama. Ya kan? Entry-nya lebih lama. Wah, entry-nya lebih lama, masalah lagi, ya toh. Oh, lama itu masalah. Ya, tadi maka saya katakan tidak ada yang sempurna memang ya, tidak ada yang sempurna. Nah, kalau kita tidak membuat verifikasi data, maka dampak berikutnya transaksinya cepat, prosesnya cepat, tetapi kemungkinan data yang salah bisa masuk juga. Nah, ini pilihan, ya, pilihan. Baik, karena kalau data sudah disimpan, wah ya nanti akan diproses itu. Ya, oke. Itu tentang capture dan proses. Nah, kemudian data ini nanti akan dibuat laporan ya, manajemen sistem informasi akan diolah. Nah, sekarang sudah mulai tren ya Bapak Ibu, laporan yang berbentuk grafik. Dan terkadang grafik ini pun juga merupakan grafik yang interaktif ya, hidup. Artinya hidup, kalau ada perubahan kita tidak perlu membuat grafik manual tetapi otomatis grafiknya akan berubah. Nah, ini yang kemudian kita sering kenal dengan istilah sistem dashboard. Ya. Jadi dashboard itu, mengapa ada sistem dashboard itu karena meminjam istilah pada kendaraan. Ya. Mobil itu yang di depan itu ada dashboard. Nah, di dalam dashboard itu ada apa? Ada penunjuk bahan bakar, ada penunjuk temperatur mesin, ada penunjuk kecepatan kendaraan, ada penunjuk throttle gas ya, berapa RPM-nya, kecepatan putaran mesinnya, ya, itu ada. Kemudian ada suhu ruangan, mungkin ada seperti itu. Terus sering ditambah lagi ekonomiknya, ya, berapa konsumsi bahan bakarnya. Nah, dengan berbagai macam petunjuk tersebut, ini menjadi seorang pengendara lalu mendapatkan informasi. Nah, kemudian dia akan menjadi
dasar untuk dia membuat keputusan. Ya. Contoh misalkan dia melihat bahan bakarnya kalau mulai menipis, maka dia mulai lirik-lirik untuk segera bisa mendapatkan pom bensin dan isi ulang, ya kan? Daripada di tengah jalan nanti mogok. Nah, demikian pula dengan kecepatan, ya. Nah, kita melihat, ini kok kecepatan ada peringatan kecepatan paling tinggi 100, tempat saya kok 140, maka segera kita mengurangi, ya. Meskipun ya ini saya juga belum membuktikan, karena kalau membuktikan harus ada alat ukur pembanding. Katanya kalau speedometer itu baik di kendaraan bermotor, sepeda motor maupun mobil itu katanya di-set lebih tinggi. Jadi sebenarnya kecepatannya nggak nyampe segitu, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu melihat atau naik motor itu kecepatannya sudah 60 km per jam, aslinya tidak segitu. Ya, mengapa dibuat begitu? Ya supaya orang itu tidak berkendara cepat. Ya, jadi kalau sudah melihat kecepatannya 60, naik motor, wah kecepatan nih, nah dikurangi jadi 40. Nah, padahal yang tadi itu mungkin baru 55 ya, belum 60. Nah, tetapi itu upaya untuk supaya orang itu lebih aman sebenarnya. Konon loh ya Pak, konon loh Pak, saya nggak tahu sih buktinya. Oke, itu Bapak Ibu, jadi beberapa bentuk informasi yang sekarang ada, ya, sudah tidak zamannya lagi kita menampilkan informasi dalam bentuk tabel, ya, pakai Excel. Itu sudah tidak model. Sekarang harus dalam bentuk grafik. Mengapa dalam bentuk grafik? Karena eye catching, ya, mudah dilihat. Ya, jadi contoh seperti grafik yang mana nih? Yang mana aja sebenarnya? Grafik bar bolehlah, ya toh. Grafik bar ini. Grafik bar ini menunjukkan jumlah penduduk. Nah, penduduk di Pakistan misalkan, ya toh. Ada Pakistan, ada Punjab, ya. Yang Pakistan hijau, yang Punjab merah. Nah, untuk di daerah untuk jumlah untuk kelamin laki-laki, ya, male, mana yang paling tinggi? Nah, kita lihat dari grafiknya terlihat itu yang ungu itu mana? KPK, KPK ya, yaitu daerah di sana mungkin KPK, ya. Jadi cepat sekali. Nah, kemudian kita lihat misalkan lama penyelesaian tugas akhir, nah, di kotak yang di sini ya, lama penyelesaian tugas akhir kita lihat yang paling gede itu biru. Berapa tuh? 50,67. 50,67. Ini berapa persen ini? Kita lihat yang biru ini, kurang dari 1 semester. Luar biasa, ya toh. Jadi yang menyelesaikan skripsi kurang dari 1 semester ternyata lebih dari separuh, ya, 50 koma. Nah, nanti mungkin juga kita bisa melihat berapa yang menyelesaikan tesis dalam waktu 1 semester, atau siapa yang studinya selesai dalam waktu 2 tahun ini Kediri, jangan lebih, ya toh. Kalau saya cinta sama Udinus Pak, jadi saya mau lama-lama, enggak boleh. Cinta yang membunuh itu namanya. Oke, ini tentang manajemen sensor informasi. Nah, kita akan bicara juga bahwa bentuk-bentuk dari informasi yang disajikan, tadi saya sudah katakan sebaiknya grafik. Tapi ini pun juga nanti akan berjenjang, ya. Artinya dari satu level ke level berikutnya dalam satu organisasi akan membutuhkan informasi yang saling berbeda karakternya. Biasanya semakin ke atas posisi seseorang, maka informasi yang dibutuhkan semakin summary, ya, semakin ringkas, global, ya. Tetapi semakin rendah posisi orang dalam satu manajemen, bentuk informasinya semakin detail, ya, semakin rinci. Itu karena dia ada di dalam tataran operasional, ya. Nah, demikian pula antara satu bagian dengan bagian yang lain tentu akan mempunyai komponen informasi yang saling berbeda. Baik, kalau ada singgungan silakan ya. Nah, berikutnya
macam-macam laporan. Ya, laporan itu ada yang periodik, ada yang exception, ada yang ad hoc. Ya. Yang periodik itu ya tertentu, seminggu sekali. Ya. Laporan harian, nah berarti setiap hari buat laporan. Sedangkan exception yaitu satu laporan yang dimunculkan apabila kondisinya kondisinya itu tidak seperti yang seharusnya. Nah, itu namanya assessment. Contoh misalkan apa ya? Contohnya apa ya, Pak ya? Mungkin Ibu Bapak ada yang mau ambil contoh? Contoh laporan yang exception, pengecualian, yaitu laporan yang dimunculkan dalam situasi yang tidak normal. Apa ya? Nah, contoh gini aja lah. Misalkan kalau di dalam dashboard ya kendaraan ya dalam kendaraan, temperatur mesin itu sudah dijaga. Harusnya temperatur mesin itu kurang atau kecepatan boleh ya kecepatan. Bis kota yang saya tahu, bis kota itu kecepatannya dibatasi, Pak. Yaitu sekosong-kosongnya jalan, maka kecepatan maksimal adalah 60. Tetapi ini kosong banget dan malam lagi. Ya toh? Jadi mestinya lebih dari 60 bisa. Wah, akhirnya sopirnya ngegas lebih dari 60 km per jam. Nah, lalu akan muncul alarm. Tit, 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 tit. Nah, lalu orang bisa melihat apa itu. Nah, itu namanya karena ada dalam suasana yang lebih dari itu. Pak ada alarm apa? Oh, ternyata kecepatannya melebihi yang ditentukan. Ya, toh? Atau mungkin juga kalau di dalam bisnis, ya, itu laporan exception dimunculkan saat keuntungannya di bawah target. Ya, biasanya kan perusahaan itu punya plan, ya, punya perencanaan, punya kondisi tertentu yang diharapkan. Ya. Nah, misalkan pendapatan itu per hari barangkali adalah mungkin 10 juta, ya, itu targetnya 10 juta. Nah, ini kok lebih dari 10 juta. Nah, maka ini di luar normal ini. Kenapa kok hari ini kita pendapatannya kok tinggi sekali? Nah, mengapa? Apa yang laku? Nah, kemudian kita create report. Nah, itu namanya create exception. Sedangkan ad hoc, ini ada satu laporan lagi ad hoc, yaitu laporan yang sesekali. Ya, sesekali, ya, kadang dibutuhkan. Kadang juga tidak. Sering nggak dibutuhkan, tapi kadang dibutuhkan juga. Nah, ini laporan yang dibuat sekali-sekali. Nah, contohnya apa ya? Ya, kalau ini contohnya sih tergantung dari bosnya biasanya. Ya, bosnya kadang pengen satu data tertentu yang ternyata aneh gitu, Pak. Enggak biasanya ini data seperti ini diminta. Tapi sekarang aku perlu itu kok. Nah, ini namanya data ad hoc. Mungkin setelah dia minta, besoknya ya nggak minta lagi. Itu ada. Ya. Jadi, ya yang disistemkan di mana? Ya, menurut saya yang disistemkan itu yang dua di atas itu. Ya, laporan yang periodik dan laporan yang exception. Kalau laporan yang ad hoc ya nggak usah kita munculkan karena itu mungkin hanya dibutuhkan sekali-sekali. Ya, kalau periodik itu sudah pasti selalu dibutuhkan. Exception sebenarnya juga tetap penting ya untuk mengetahui ketidaknormalan itu. Ya, apa yang menyebabkan ketidaknormalan. Nah itu yang kadang orang sulit ya karena orang kadang berbisnis pun tidak bicara seperti itu. Kalau laku banyak ya alhamdulillah, ya kalau lakunya kurang ya syukurillah. Kan gitu ya, orang Jawa itu selalu nerimo. Jadi saat ini bisnis ini piye gitu. Nah, kalau yang profesional kan enggak boleh begitu ya. Harus ada target tertentu, ada nilai tertentu yang dianggap optimal. Nah, nanti kalau lebih atau kurang itu akan dianalisis. Nah, lebih itu bahaya juga, Pak. Ya, jadi kalau toko itu tiba-tiba kok laku keras, ya, itu juga bahaya.
Mengapa bahaya? Karena suatu ketika akan kehabisan barang. Nah, kalau kehabisan barang gimana? Nah, kalau kehabisan barang, lalu minat masyarakat masih tinggi, memunculkan kekecewaan. Nah, memunculkan kekecewaan itu akan diumbar di luar, menurunkan kredibilitas. Jadi, laku banget itu juga tidak baik. Nah, maka perlu diantisipasi. Ya, begitu ada tren yang naik, stok barang harus segera digelontorkan. Apa itu yang laku? Ya, itu exception itu tetap penting. Oke, ada komentar Ibu Bapak? Saya minum dulu. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, tadi juga ada keputusan, sistem pendukung keputusan. Ya. Sebuah keputusan itu tergantung dari masalahnya. Ya. Nah, di sini masalah itu ada masalah yang terstruktur, ada masalah yang tidak terstruktur, dan ada masalah yang semi terstruktur. Komputer akan memudahkan ya, membuat satu keputusan yang terstruktur. Ya. Kalau masalahnya terstruktur, keputusannya juga terstruktur. Contoh keputusan terstruktur dan masalah struktur itu begini. Apa Bapak Ibu punya contoh? Struktur itu sudah tertentu gitu. Apa ya? Nah, ini. Apa itu bayar tagihan telepon, bayar tagihan telepon. Untuk bayar tagihan telepon, terstruktur itu Pak, bayar tagihan Anda bulan ini 200.000, bayar sampai dengan tanggal 20. Kalau lebih dari tanggal 20, Anda bisa bayar. Ya kan? Putus langsung. Nah, ini namanya terstruktur. Ya, ini terstruktur. Nah, ini mudah banget membuat keputusan seperti ini, mudah banget ya. Jadi sebenarnya ya ini permasalahan yang sepele. Ya. Buat tagihan, nanti sampai dengan tanggal 20 nggak dibayar, langsung putus hubungannya. Nah, kuliah juga sama. Bayar, sampai dengan tanggal sekian tidak bayar, berarti cuti atau bolos. Nah, misalnya gitu. Itu otomatis, ya itu namanya terstruktur. Nah, tapi ada juga persoalan yang tidak struktur. Persoalan yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Ya, semi terstruktur itu ya sebenarnya adalah, tapi ya tidak selalu. Udah mulai sulit ya. Contohnya misalkan di sini adalah promosi jabatan. Promosi jabatan itu pasti sudah ada elemen-elemen penilaian. Sudah ada itu, pasti itu. Ya. Jadi nanti elemen-elemen yang akan dinilai itu sudah ada dan nilainya muncul. Ternyata ada beberapa orang mempunyai nilai yang sama. Nah, terus siapa ini yang harus dipilih? Ada 7 orang dengan nilai yang sama, skor yang sama. Padahal jabatan yang diperlukan cuma 1. Nah, harus memilih 7. Nah, ini nggak bisa, komputer tidak bisa membaca seperti itu. Ya. Nah, manusia yang akhirnya harus memutuskan. Ya. Jadi begitu melihat 7 orang ini, oke 7 orang. Nah, kemudian ada faktor lain yang akan menjadi pertimbangan dari orang tersebut. Nah, pertimbangan ini tentunya bisa saja mengambil dari faktor-faktor yang ada yang sudah dinilai, tapi bisa juga dari luar. Ya, contoh misalkan kalau yang dari dalam, saya ini nilainya semua sama, tapi ada 1 orang yang ternyata pendidikannya paling tinggi. Nah, itu nilai plus dia. Nah, saya ambil dia. Nah, itu mengambil keputusan
dari elemen-elemen yang ada di dalam penilaian sebelumnya. Tapi juga bisa saja dari yang lain. Ya, misalkan, tapi kok kayaknya attitude-nya, padahal attitude itu tidak dinilai, ya toh. Tapi pada waktu wawancara kok kelihatannya dia lebih semangat dari yang lain. Nah, ini semi terstruktur. Nah, itu sistem akan menjadi pendukung. Ya, dia tidak membuat keputusan. Ya, kalau yang membuat keputusan itu yang terstruktur. Untuk yang semi terstruktur dia tidak membuat keputusan, tapi hanya mendukung. Ya, mendukung. Jadi yang membuat keputusan tetap manusia. Tapi ada data pendukungnya. Nah, yang ketiga adalah unstructured, ya, tidak terstruktur. Nah, kalau tidak struktur itu ya tidak bisa, ya, tidak bisa. Meskipun sekarang diupayakan ya tetap menggunakan komputer, tetapi itu cuma pendukung saja. Contohnya tentang ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis ini ya namanya bisnis Bapak Ibu ya, tergantung dari banyak faktor dan sering tidak terpikirkan secara nalar logis, itu tidak terpikirkan ya. Jadi apapun itu sistemnya nanti hanya akan mendukung, ya. Mendukung. Nah, yang membuat keputusannya ya tetap aja si pembuat keputusan manusianya, ya. Sekalipun itu nanti sudah masuk ke dalam kecerdasan buatan, ya. Kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu mengapa disebut kecerdasan buatan? Karena sistem ini bisa belajar, makin pinter. Tetapi kita manusia, Bapak Ibu, ya ini juga peringatan yang lain. Jangan kita akhirnya diperbudak oleh mesin, jangan kita mau diperbudak oleh teknologi. Ya, penguasanya tetap kita. Jadi jangan sampai meskipun mesin itu pinter, tapi terus akhirnya menguasai kita. Wah, itu namanya dehumanisasi namanya. Ya, dehumanisasi. Jangan sampai itu terjadi. Nanti akan ada sudah mulai ya, kecerdasan buatan sudah mulai. Tapi kita tidak boleh kalah dengan kecerdasan buatan itu. Itu hanya mensupport saja. Ya. Oke. Nah, ada beberapa model atau formula untuk sistem keputusan. Ada yang sensitivity analysis, ya, analisis sensitivitas. Ini yang nanti biasanya masuk ke data mining, ini kebanyakan di sini. Atau yang kalau yang terstruktur atau semi terstruktur bisa menggunakan what if, ya. Jadi kalau elemennya banyak, semi terstruktur biasanya pakai what if atau goal seek. Terus kemudian juga ada risk analysis. Ini kalau ingin menganalisis tentang risiko, ya. Manajemen risiko, biasanya pakai ini. Baik. Nah, itu mungkin Ibu Bapak tentang manajemen sistem informasi, yaitu yang berhubungan dengan laporan dan sistem pendukung keputusan. Ya, sampai dengan di situ mungkin ada yang mau berkomentar lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, betul Pak, mungkin? Tegang Pak. Cukup ya? Sudah, ya. Cukup, oke. Kalau begitu, saya masuk ke berikutnya adalah tentang pusat data. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang adanya data warehouse. Nah, pertanyaan saya, dalam sebuah organisasi atau sistem informasi itu penting programnya, aplikasi, atau penting datanya? Mas tidak ya. Penting data Pak, kalau saya Pak. Penting datanya ya Pak ya? Iya. Oke, tepat sekali. Jadi, atau jangan-jangan yang penting komputernya Pak ya? Salah lagi itu. Enggak, yang Pak. Penting komputernya. Tidak Bapak Ibu ya, di dalam satu organisasi itu yang paling penting adalah datanya. Karena begitu pentingnya data ini, maka data harus kita simpan di tempat yang aman dan kalau perlu terhubung dengan berbagai macam sistem keamanan eksternal. Contohnya apa?
kebakaran. Ya. Jadi kalau gudang atau ruangan tempat menyimpan data ini terjadi kebakaran, maka otomatis panggil pemadam kebakaran. Ya, bukan hanya membunyikan alarm, tapi otomatis memanggil data kebakaran. Atau kalau ada penyusup, ya, yang mencoba atau orang yang mencoba menyusup, langsung terhubung dengan kepolisian, sehingga kepolisian bisa langsung mengecek ada apa itu di pusat data itu. Nah, itu adalah data center dan tidak pernah ada yang namanya tempat untuk menyimpan aplikasi atau program center itu enggak ada. Adanya adalah data center. Nah, orang mencuri itu juga bukan mencuri aplikasi, tapi mencuri datanya. Itu yang penting. Ya, Pak Dida luar biasa ya, sepakat itu. Nah, data center. Data center adalah hal yang semakin penting untuk masa depan. Ya, masa depan, karena semuanya akan bicara berdasarkan data. Oleh sebab itu, kemarin cukup heboh di bursa saham, bagaimanakah harga saham sebuah data center yang dibeli oleh Anthony Salim, ya, pemilik grup Salim, yaitu grup Salim itu perusahaannya ya ada BCA, ada Indomaret, Superindo, atau semen 3 roda, terus Indo Tekstil, wah banyak sekali Pak. Ya. Saya pernah kerja di grupnya dia, itu lebih dari 300 perusahaan atau 500 perusahaan yang kemudian semuanya dikaitkan ya. Jadi misalkan di kantor itu harus ada seragam, maka seragamnya yang memberikan atau yang membeli, yang membuat itu dari Indo Tekstil kan seperti itu. Nah, kalau kemudian orang-orang ini harus mempunyai kendaraan, maka kendaraannya harus dari Indomobil. Ya, di situ ada mobil apa, ada motor apa, ya udah dari situ. Nah, kalau karyawan itu harus punya alat elektronik, ya harus dari Indotronic. TV-nya merek apa, pokoknya dari Indotronic. Nah, itu bagaimana, terus gajiannya, semua gajiannya harus lewat BCA, karena banknya dia bank BCA. Wah, udah duitnya muter di tempat semua, di tempat dia semua. Ya. Itu kemarin membeli sebuah perusahaan data center, dan dari situ lalu harga sahamnya melonjak. Ya, melonjak, dan sampai sekarang ini menjadi isu yang menarik data center itu. Ya. Dan ke depan data center memang akan menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan dan penting. Ya. Mana aja itu Pak data center? Telkom punya, ya. Bisnet, ya, yang dibeli kemarin. Kemudian ada Switch, ada Microsoft juga punya, Tulip juga punya, ya, data center. Nah, kita bisa membuat data center sendiri, kita bisa. Tapi kalau kita tidak bisa menjamin keamanannya, ya mendingan titip. Enggak apa itu, tidak tabu, ya, kita tidak tabu ya. Karena bisnis kita fokusnya tidak di situ, ya mendingan itu yang ngurusin orang lain. Ya. Oke. Nah, ini contoh beberapa data center di dunia. Ya. Ada Citadel Campus Amerika, mempunyai area seluas 2,1 juta meter persegi. Bisa Ibu Bapak bayangkan itu ya, area seluas itu sebagian besar nanti akan dipakai untuk perangkat penyimpan data. Ya, ini perangkat penyimpan data Pak. Jadi, wah ini untuk parkiran, oh tidak, ini adalah kapasitas ruangan untuk menyimpan data itu. Ya, jadi dari luas ini sudah ketahuan berapa banyak data disimpan oleh tempat ini. Ya, oke. Ya, kita bicara tentang macam-macam data center. Ya, ada data center tadi sudah saya katakan dibuat sendiri, bisa. Tapi bisa juga kita titipkan. Ya, ada tempat yang menerima penyimpanan data, tentunya dengan perjanjian dan etika bahwa dia tidak akan mengelongok data kita. Itu namanya adalah colocation. Ya. Kemudian ada juga
sebuah penyimpan data atau pusat data yang disebut dedicated. Ya. Di dedicated ini kalau di colocation itu nanti bisa sharing data dengan orang lain. Ya. Terkadang ini dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti BPR ya. BPR itu kan mau bank kecil ya, maaf deh ya, meskipun banyak yang kaya yang punya BPR, tapi itu kan bukan bank besar. Nah, bank kecil. Bank kecil ini kalau suruh mengelola aplikasi perbankan, kadang juga pusing itu. Ya, apalagi nanti kalau dia harus membuat satu survei, kalau ada orang yang mau pinjam, lalu orang ini track record-nya gimana sih? Nah, tidak tahu. Kalau bank-bank yang besar terhubung dalam BI, itu sudah mempunyai data-data tersebut. Nah, kalau di BPR gimana? Nah, biasanya BPR ini kemudian ada perusahaan yang menyediakan untuk BPR, nanti datanya bisa saling di-share. Sehingga kalau ada seseorang itu akan meminjam uang di sebuah BPR, kalau orang ini pernah meminjam di BPR lain, maka BPR yang akan dipinjami ini bisa melihat data track record orang tersebut. Baik atau tidak, layak atau tidak, berapa kelayakan orang ini. Itu karena sejarah yang pernah ada dari BPR yang lain. Itu namanya colocation. Ya. Jadi bisa berbagi data. Tapi tentunya tidak semua data, ya, data-data tertentu. Sedangkan yang satunya lebih secure, yaitu dedicate. Ya. Dedicate. Jadi kalau dianggap bahwa penyimpan data itu ada di dalam rak-rak, ya, maka kalau yang colocation tadi itu satu rak itu bisa berbarengan dengan orang lain atau perusahaan lain, tapi kalau dedicate itu satu rak hanya khusus untuk satu orang, jadi tidak share dengan yang lain. Ya, jadi sah-sah saja Bapak Ibu kalau tidak punya atau tidak punya kemampuan untuk menyimpan data sendiri, ya lemparkan saja ke data center. Ya. Oke, ini berbagai macam data center. Oh, satu lagi, managed service. Ya, jadi begini, yang dedicated tadi itu menyerahkan perawatan datanya itu pada data center. Ya. Tapi kalau managed service itu kebalik ya. Jadi kalau dedicated ini tadi harus dikelola sendiri. Ya. Tapi kalau managed service, ya, maka pengguna menyewa seluruh rak dan tahu beres. Ya. Jadi tentang keamanan, tentang organisasi datanya, bahwa ini harus dilakukan misalkan defrag misalkan yang menata data ulang, itu dilakukan oleh pengelola data center, ini yang managed service. Nah, sedangkan kalau yang dedicated ini full, ya, nanti yang mengelola ada yang pemilik data. Ya. Terkadang kalau orang yang punya kemampuan di bidang pengelolaan data, dia akan memilih yang dedicated. Ya. Karena kalau yang managed itu seluruhnya diserahkan kepada data center. Nah, tentu harganya lebih mahal. Ya. Ini adalah jenis-jenis dari data center. Ya. Internal, colocation, dedicated, dan managed service data center. Oke. Ya. Bicara tentang infrastruktur data center, nah ini akan terhubung dengan beberapa perangkat jaringan tentunya. Ya, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak bisa mengelola jaringannya, kita tidak bisa mengelola keamanannya, karena keamanan itu akan selalu ada Bapak Ibu, permasalahan keamanan. Maka data center biasanya akan punya ini. Keamanan secara online maupun secara offline. Keamanan secara fisikal maupun secara logical. Ya. Kemudian ini ya semacam jaringan ya, cabling system, router apa itu juga kalau kita tidak memahami sistem jaringan yang baik sehingga menghasilkan lalu lintas data yang baik, tapi juga tidak bocor, ya, tidak mudah ditembus, ya sudah, itu data center mempunyai fasilitas seperti itu. Oke, nah kemudian ada lagi yang disebut dengan cloud. Nah sebenarnya mirip Bapak Ibu, data center itu sama sebenarnya pada dasarnya ya,
cloud. Ya, tetapi mengapa ini disebut cloud? Karena aksesnya melalui internet. Itu bedanya di situ. Nah, kalau secara fisiknya, ya sama dengan data center biasa. Hanya karena aksesnya lewat cloud, lewat internet, maka lalu kita kenal dengan istilah cloud center. Nah, terkadang ini juga beberapa sistem operasi seperti Microsoft langsung menyediakan. Langsung menyediakan aplikasi, langsung menyediakan. Atau ya Microsoft langsung menyediakan, kemudian beberapa aplikasi yang lain juga langsung menyediakan. Ya, sehingga data-data itu akan langsung tersimpan di dalam penyimpanan dia. Ya. Semua transaksi lewat internet akan tersimpan melalui dia. Itu perbedaan cloud. Tapi kalau fisiknya ya sama dengan data center biasa. Ya. Jadi bedanya hanyalah menggunakan jaringan internet untuk aksesnya. Nah, ini yang disebut dengan komputasi awan atau cloud computing yang sekarang ini sepertinya mulai naik daun ya. Nah, ada beberapa bentuk komputasi awan yaitu yang public, private, dan hybrid. Ya, kalau public itu untuk umum, ya. Sedangkan dan di Amazon ada Microsoft, tadi saya katakan Telkom Sigma ada juga. Sedangkan private ini data center yang sudah disewa tadi, ya, tetapi dengan fitur cloud, ya, ditambahkan dengan akses melalui internet. Nah, sedangkan yang hybrid itu menggunakan dua konsep, yaitu privat dan publik. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi, itu boleh. Ya. Oke, itu mungkin tentang komputasi awan. Nah, lalu kalau kita sudah bicara dengan komputasi awan, maka selanjutnya kita bicara tentang prosesornya, ya. Prosesornya atau pengolahnya atau komputer. Nah, ini di dalam teknologi ini sekarang juga sudah muncul yang namanya virtualisasi. Nah, virtualisasi apa sih virtualisasi? Oh, sorry, kebablasan. Nah, virtualisasi itu adalah komputer virtual. Jadi kita bisa menciptakan, Bapak Ibu, semakin banyak server yang kita gunakan ya, untuk mengolah atau memproses sebuah data, maka akan semakin cepat. Kuncinya kan di situ ya, gotong royong. Ya, gotong royong. Semakin banyak yang mengerjakan proses itu, ya akan semakin cepat jadinya. Nah, kalau kita punya hanya satu komputer, enggak apa-apa. Sekarang sudah ada teknologi untuk menggandakan komputer itu. Ya. Tetapi komputer yang kita gandakan itu adalah komputer yang tidak nyata, tapi nyata. Tidak nyata karena secara fisik tidak terlihat, tetapi secara logik dia melakukan atau berperilaku seperti layaknya komputer biasa. Nah, itu namanya virtual. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau komputer biasa, server biasa, itu adalah ada perangkat keras, lalu di situ ada operating system. Nah, operating system ini nanti akan dipakai untuk menjalankan banyak aplikasi yang di atasnya. Ya. Nah, jadi nanti yang mengatur proses itu adalah sistem operasinya. Nah, kalau sistem operasinya cuma satu, ya berarti ketiganya akan diatur oleh satu sistem operasi itu. Nah, sekarang kita bisa menciptakan, kalau misalkan ini di dalam gambar ini ada 3 aplikasi, ya kita akan ciptakan 3 komputer, ya, yang disebut komputer virtual tadi. Nah, masing-masing komputer virtual ini mempunyai sistem operasi sendiri. Bahkan dalam aplikasi yang modern sekarang ini, kita bisa menggunakan sistem operasi yang berbeda satu dengan yang lain. Oh, itu luar biasa. Ya, sehingga satu aplikasi akan dilayani oleh satu sistem operasi. Nah, tentunya ini akan lebih cepat prosesnya daripada 3 aplikasi dikelola oleh satu sistem operasi.
Nah, jadi penciptaan komputer virtual ini yang disebut dengan virtualisasi. Nah, ini butuh software. Nah, ya, tidak terlalu sulit Bapak Ibu, karena softwarenya sudah ada. Ada VMware, ada Parallel, ada Oracle, ada Microsoft, ada KVM, ya, ada Citrix, ya. Itu mudah. Nah, jadi wah kalau begitu kita tidak perlu membeli komputer banyak. Ya bisa, ya bisa dikatakan seperti itu. Karena kita bisa sekarang ini menciptakan server-server yang disebut dengan server virtual. Nah, tentu virtualisasi ini juga ada kelasnya. Ada yang penuh, ya, ada yang bare metal, ya, jadi nanti diinstalkannya itu di dalam satu sistem operasi yang bersamaan atau dalam sistem operasi yang berbeda. Ya. Ada juga yang paling rendah itu di level aplikasi level ini. Ya, jadi ini hanya dikenal sebagai Docker. Ya, Docker. Docker itu artinya dompleng saja, dompleng, ditumpang-tumpangkan gitu. Ya, ini yang paling rendah. Ya, nanti kalau Ibu Bapak lebih tertarik silahkan masuk ke topik virtualisasi ini ya. Tapi ini saya hanya katakan bahwa kita bisa menciptakan komputer-komputer virtual untuk mempercepat proses. Ya. Oke, ini virtualisasi. Nah, manfaatnya apa? Ya ini bisa menjalankan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Kemudian instalasi lebih mudah daripada kita membuat komputer banyak. Itu akan butuh pengetahuan lebih banyak dan biaya lebih banyak ya, dan cocok digunakan untuk kebutuhan tester ataupun disaster recovery ya, jadi untuk pemulihan kalau terjadi bencana. Kemudian menghemat biaya perangkat keras itu sudah pasti ya. Ini virtualisasi itu Ibu Bapak yang bisa saya jelaskan tentang arsitektur teknologi informasi. Mungkin sedikit teknis ya, tapi nggak apa-apa. Ya, semoga bisa menerimanya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Tidak ada? Cukup, Ibu Bapak? Tanya, Pak. Silakan, Pak Duda. Tadi sempat dengar kata data mining, Pak. Oh, ya. Keceplosan ya. Nah, itu data gimana, Pak, maksudnya, Pak? Oke. Mining adalah berasal dari kata mine, penggali, ya. Jadi menggali. Data mining berarti penggalian data. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, kenapa menggali data sih, Pak? Nah, kalau menggali data itu asumsinya karena datanya sudah segunung, Pak. Datanya sudah banyak sekali. Jadi tidak bisa dijemput, nah, tapi harus digali. Pemahamannya seperti itu. Nah, maka menjadi aneh. Orang ngomong data mining, tapi datanya sedikit. Nah, mungkin Pak Dida tanya lebih lanjut. Lah banyak itu berapa, Pak? Ya, jutaan lah. Minimal ya ribuan lah, puluhan ribu lah. Dimana kalau diolah pakai Excel itu tidak mungkin. Ya. Sudah out of memory. Nah, dan kalau di proses manual atau mungkin dengan program biasa, lama banget. Karena mungkin variabelnya juga banyak. Nah, maka kemudian muncul istilah data mining itu. Ya, siap. Nah, nanti data mining itu lalu akan menggunakan aplikasi tambahan. Nah, sehingga ada unsur kepintaran juga, kecerdasan buatan yang nanti akan dimunculkan dari situ. Tapi sebenarnya itu ya sama saja lah kita menganalisis data biasa. Mungkin Bapak kenal istilah tren gitu ya. Yeah. Bapak mungkin kenal istilah prediksi. Nah, kalau datanya sedikit, ya pakai Excel kan bisa, Pak, buat tren itu. Iya, Pak. Bisa lah. Tapi kalau datanya banyak itu bukan hanya volume, tapi juga atributnya mungkin banyak. Nah, maka kemungkinan Excel menjadi tidak bisa. Maka kita minta atau istilahnya kemudian menggunakan data mining.
Nah, kalau data mining berarti akan ada nanti algoritma yang ditambahkan supaya bisa berjalan dengan cepat. Itu Pak Dida. Siap, Pak. Oke, ada yang lain, silakan. Data-data di pemerintahan. Mungkin ada yang tanya, Pak, data-data di pemerintahan bisa jadi data warehouse terus di data mining. Bisa saja, tapi kembali lagi kepada si pemilik data. Si pemilik data itu memahami bisnisnya enggak? Sebenarnya pertanyaannya di situ. Enggak memahami ya, enggak mungkin ngomong tentang data warehouse itu enggak mungkin. Karena ya datanya dibiarkan saja. Ya, tapi kalau orang ini mulai berpikir untuk menghidupkan data itu menjadi satu informasi yang menarik, untuk membuat satu pengetahuan baru, ya Bapak Ibu kan mungkin pernah kenal istilah knowledge management ya. Nah, knowledge management kan butuh pengetahuan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ingin memunculkan pengetahuan baru dari ruang kerja Bapak, nah mungkin Bapak akan mulai berpikir adanya sebuah data warehouse, adanya sebuah mungkin yang ini sajalah tampilan informasi dengan berbagai macam model ya yang tadi saya katakan. Ini akan juga belum tentu bisa, Pak. Orang itu kalau tidak memahami proses bisnis apapun lingkungan kerjanya akan menampilkan data apa sih? Itu kadang juga nggak bisa. Ya, jadi seperti contoh kemarin di awal saya sudah saya ceritakan ya, ada seorang kepala dinas protes, kenapa itu gubernur saya bisa tahu data banyak dan saya nggak bisa menjawab. Nah, ya karena kamu tidak care terhadap data kamu di lingkungan kamu cuma kerja punya data banyak tapi dionggokkan, sedangkan timnya gubernur itu data analis, dia bisa menciptakan berbagai macam pengetahuan dari data yang milik kamu itu sebenarnya. Nah, jadi terus kemudian terkesan dia punya pengetahuan lebih banyak, data lebih banyak, padahal datanya sama. Hanya mengolahnya saja yang berbeda. Dikait-kaitkan satu dengan yang lain. Nah, kalau kamu kan nggak kamu kait-kaitkan, datanya dulu saja. Nah, ini butuh seni dan butuh pemahaman. Ya, silakan yang lain. Mohon izin, Pak. Ya, Bu Benti lagi. Ya, silakan. Iya, Pak. Ini sekedar cerita aja. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat ada berita kebocoran data kependudukan ya di di Dirjen Dukcapilnya. Jadi ada semua database kependudukan itu kan terpusat dengan sistem administrasi kependudukan. Nah, itu ada beberapa kota yang memang sempat kayak dihack gitu loh, Pak. Nah, itu itu kalau misalnya itu kan database sendiri itu softwarenya itu kan pastinya kalau sekelas Kemendagri kan juga pakai pelindung datanya itu sampai 2 lapis. Saya nggak terlalu paham sih Pak anunya gimana. Cuman kok bisa sampai terjadi kebocoran kayak gitu, prosesnya gimana Pak ya? Akhirnya kan semua pelayanan kependudukan yang pakai aplikasi itu kan disuruh off dulu. Jadi kembali ke pelayanan normal selama beberapa hari ke pelayanan manual itu. Ada kota yang memang nggak pakai aplikasi, itu dia aman. Nah, itu kayak begitu berarti kan istilahnya hackernya itu lebih pintar lagi Pak Nge. Gitu ya. Padahal sekelas itu data sekelas Kemendagri nge, itu masih juga bisa Pak. Baik. Gitu ya. Kita jangan mikir jelimet dulu, Bu. Kalau Soalnya saya penasaran, Pak. Saya sekelas itu ya. Kebocoran data itu asalnya dari si pemilik data dulu.
Kalau yang saya dengar kan waktu itu malah dari kabupaten atau kota Madya Magelang. Iya, iya. Ya. Magelang Jadi, sama Malang kalau nggak salah, Pak. jadi pertanyaannya itu adalah kepada si pemilik data. Karena data di Dukcapil kan juga akhirnya disebarkan ke masing-masing kota kabupaten kan. Nah, kemudian persepsi. Ya, persepsi. Kita sudah ngomong persepsi ya. Iya, iya. Persepsi pemilik data terhadap data itu bisa berbeda. Mungkin loh ya, Nggih. memberikan data kependudukan itu apa salah sih Bu? Wong pura bali ditakoni kok. Ngurus apa? Mana? Apa itu KTP-nya? Nah, kalau KTP-nya kan harus ketahuan data. Mana Iya. kartu keluarganya? Nah, kan isinya itu toh Bu. Iya. Nah, jadi data ini sebenarnya bagaimanapun juga sudah tersebar. Terus? Iya, tapi nggak semuanya, Pak. Ya, kok tidak semua? Enggak, jadi kalau yang bisa diakses itu kan cuman kayak data keluarga gitu aja ya, nik di KTP sama kakak. Nanti dia munculnya match apa enggak, cuman sebatas gitu aja. Jadi yang diakses oleh beberapa lembaga itu yang pakai PKS, perjanjian kerjasama pemanfaatan data itu kayak gitu. Jadi Ya, betul. Saat bertransaksi dengan pihak yang lain, mungkin memang seperti itu. Tetapi sekarang si pemilik data itu sendiri, misalkan kalau di Kota Magelang ya, siapa tahu Dinas Kabupaten Magelang itu, siapa tahu loh ya ini mengatakan, itu enggak rahasia. Nah, maka kemudian data itu diberikan ke siapa saja boleh. Siapa yang mau mengakses bisa melihat misalnya. Itu boleh-boleh saja. Download enggak boleh, tapi kalau melihat boleh. Nah, ini sudah bisa dikategorikan bocor dan tidak bocor. Nah, itu saya bicara di dalamnya dulu ya. Jadi persepsi. Tapi kalau memang kesepakatannya itu tidak boleh, ya toh? Nah, lalu bagaimana orang bisa mendapatkan data itu? Nah, untuk mencari data itu juga belum tentu karena hacker. Nah, siapa tahu ada orang dalam tentunya yang mampu mendownload data tabel, ya kan? Kemudian dia gunakan di rumah, entah untuk kepentingan apapun, ya kan? Lalu kemudian data ini secara tidak sadar akhirnya tersebar, itu kan juga bisa. Jadi jangan berpikir bahwa itu hacker duluan. Nah, kalau hacker memang ya ada hacker itu, tetapi hacker itu pasti menyusup. Ya, ini juga saya nggak tahu. Memang kalau penyimpan data itu tadi saya katakan data itu paling penting ya. Kita sudah bicara dengan Pak Dida tadi. Data paling penting. Nah, Anda bisa nggak nyimpen data itu dengan baik? Ada banyak caranya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya jangan simpan datanya tempat kamu lah. Berikan ke yang lain. Nah, kalau diberikan ke yang lain dan yang lain itu mempunyai satpam dalam tanda petik ya Bu ya. Iya. Jadi kalau satpam itu sekarang yang namanya adalah kerennya network administrator. Iya. Ya, jadi kalau contoh dia kalau database, administrator database. Network dan sebenarnya ke network dulu Bu. Karena kalau network administrator itu dia akan mengetahui lalu lintas data. Nah, dia akan memantau terus. Kalau ada orang masuk ya dari saluran yang dia tidak ketahui, berarti ini penyusup. Nah, dia bisa tutup. Itu namanya tugas dari satpam, network administrator. Iya. Kalau dari situ aja sebenarnya hacker ini bisa diketahui. Nah, tetapi menurut saya
kita tidak perlu terlalu jauh dulu. Kita benahi yang di dalam dulu. Itu selalu seperti itu. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Iya, iya. Nah, contoh ya. Contoh. Dapodik. Data apa itu? Pokok kependudukan. Pokok pendidikan nggih. Ya. Dapodik itu kemarin sudah Dapodik ini kan sinergi dari data di Dukcapil ya Bu ya. Sehingga nama seseorang siswa itu tidak lagi dilihat dari ijazahnya yang dulu-dulu, tetapi langsung dikomparasi dengan data kependudukan. Kan gitu kan kesepakatannya. Iya, iya. Jadi kalau seperti kami Udinus, ya, nanti akan menerima mahasiswa baru. Maka saya tidak perlu tanya data mahasiswa, calon mahasiswa itu mestinya. Saya akan cari data di Dapodik. Ya, kamu nomor induknya berapa? Sekian. Wah, saya sudah tahu langsung sekolahnya dari mana, namamu siapa, sehingga tidak perlu saya tanya lagi. Ya, nah, saya bisa membaca data dari Dapodik itu kalau saya mendapatkan izin dari Dapodik. Kemudian data itu sampai ke saya. Nah, sekarang saya mau ngapain, Bu? Apakah itu saya gunakan hanya khusus untuk Udinus, atau mungkin saya gunakan untuk yang lain? Gitu ya. Itu sudah bocor akhirnya. Ya kan? Nah, yang lain kemana? Yang lain kemana? Ya. Contoh, itu Ibu kebocoran. Contoh lagi, Ibu Bapak pernah ditelepon atau di SMS dengan suara yang akrab. Iya. Selamat siang Bu Wenti. Padahal nomornya Ibu tidak ketahui. Iya, sering Pak. Terus dia mengatakan, maaf Bu, saya minta waktu sebentar, saya dari asuransi ini yang bekerja sama dengan BNI. Iya. Nah, itu Ibu sudah tanya, kok gue ngerti nomorku? Itu kalau Ibu peka. Tapi jangan-jangan Ibu GR. Waduh, aku terkenal nih. Betul Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau Ibu merasa GR tadi, aku terkenal sih, maka itu nggak kebocoran. Tapi kalau Ibu jengkel, kok ngerti sih? Ngerisan nih, aku tertarik asuransi. Nah, kok iso ngerti ini? Nah, itu berarti Ibu sudah berpikir ada kebocoran. Nah, jadi kebocoran itu kita lihat dari sudut pandang mana dulu, Ibu Bapak. Iya. Maka bisa terjadi dari banyak tempat. Kalau menurut saya, dulu. Jangan berpikir terlalu jauh, internal dulu diberesi. Bagaimana sikap kamu terhadap data itu? Nah, baru nanti eksternal. Ya, eksternal itu ada hacker atau mungkin kita tidak perlu hacker. Kadang dengan teknologi yang biasa saja ternyata sudah bocor. Ya itu tadi yang saya ceritakan. Iya, benar juga. Ya. Oke, menarik ini. Ada yang lain? Silakan. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, Bu Menti. Ada yang lain? Saya. Oke, Pak Adi, ya. Silakan Pak Adi. Nggih, meneruskan Bu Wenti mengenai security. Jadi dulu pernah di kantor DPM PTSP itu dibobol datanya karena ada satu momen sebenarnya nggak terlalu lama, security-nya itu tidak sengaja mati. Jadi sehingga bobol dan data pengajuan izin itu hilang. Akhirnya yang bobol itu kirim Pak, kirim pesan bahwa kalau mau datamu kembali bayar berapa juta, saya lupa, seratusan juta kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau kondisi seperti itu, apakah yang dibobol datanya itu lebih baik membayar sesuai dengan pesan si hacker, ataukah ya sudah diikhlaskan aja, Pak?
Kalau pengalaman Pak ya, menurut pengalaman ya, atau mungkin ini Pak Hadi sendiri. Pak Hadi kalau mendapatkan peristiwa seperti ini harus berpikir layaknya iblis. Ya. Karena itu sudah upaya memeras. Ya. Nah, kalau Bapak sudah berpikir sebagai orang jahat, maka pertanyaannya, apakah kalau saya sudah bayar terus beres? Belum tentu. Sudah terjawab. Sudah terjawab itu. Ada sebuah cara kemarin itu dengan menyebar virus. Namanya apa ya? Saya termasuk kena. Jadi sebenarnya data itu tidak hilang. Data itu tetap di komputer kita. Tetapi oleh virus ini diprotek. Sehingga kita tidak bisa membaca. Nah, kan kita juga nggak berani menghapus, Pak. Iya. Ya, nah, tapi nggak bisa baca juga. Karena ekstensinya diganti semua. Nah, Malfuse atau apa ya namanya, lupa saya. Nah, saya pernah kena seperti itu. Lalu muncullah pesan. Nah, pesannya ya seperti itu. Kalau kamu mau, silakan transfer. Nah, pertanyaannya untung saya itu kan juga turunan iblis juga, Pak. Jadi saya langsung berpikir, lah nek aku iso kok ngene iki ndak yo tak kaya kabeh. Pasti saya akan tetap menguasai dia dan mencoba untuk memeras. Nah, jadi jawabannya sudah jelas, jangan dibayar. Datanya hilang, ya sudah, apa boleh buat, relakan. Kan kita masih mestinya kita punya backup yang lain. Entah itu dalam bentuk fisik, artinya dokumen-dokumen yang menjadi dasar kita entry, atau biasakanlah untuk menyimpan data di tempat yang berbeda. Ya, dan jangan hanya satu, sehingga kalau satu itu terkena, yang lain masih selamat. Nah, ini juga sama dengan di kampus kami. Mahasiswa kami belajar security atau belajar jaringan kan salah satunya mempunyai software untuk mengcrack satu jaringan, Bapak. Ya kan? Sehingga kalau ada mahasiswa kemudian mengcrack kampus Udinus dan mencoba untuk memperbaiki nilai, ya sah-sah saja itu. Itu kalau nanti ketahuan sama dosen jaringannya, ya nilainya dikasih A malahan, ya toh. Wah, kamu berhasil ya, bobol Udinus, bagus itu. Nah, itu kami ya sadar hal itu sangat mungkin terjadi. Maka kami membuat satu security supaya para hacker ini merasa puas, nah, ya toh, berhasil untuk mencuri data, mungkin berhasil untuk mengubah nilai. Bahkan di kampus Udinus ini dulu pernah terjadi transaksi pengubahan nilai, Pak. Ya, jadi ada mahasiswa yang bisa membobol database-nya Udinus, lalu dia mengkomersilkan, ya. Kamu enggak datanya tak ubah. Dari C ke B 50.000, dari C ke A 100.000, misalnya seperti itu. Mau. Nah, akhirnya terjadi itu transaksi itu. Nah, kita tahu ya, kita diamkan saja. Wong mahasiswanya ya pinter ya toh. Yang pertama pinter dalam hal jaringan, bisa membuat satu intruder. Yang kedua, dia punya jiwa entrepreneur. Nah, Udinus kan termasuk mengajari entrepreneur juga itu. Lulus itu, Pak. Entrepreneur lulus, jaringan lulus. Nah, tapi nanti datanya ternyata balik lagi rusak saat siklus berikutnya berubah. Gitu. Jadi yang sudah bayar 100.000 tadi, nilainya balik lagi. Nah, ya, apa dia mau nuntut sama Udinus? Sudah berani, Pak. Kita punya lognya kok. Kamu kemarin ngasih maling. Wong itu nanti mudah ditelusur. Jadi kami itu juga begitu asem ki ana sing rubah. Nanti kita telusur ketahuan. Bahkan sekalipun di warnet kita tahu, Pak, itu sudah beberapa kali terjadi di warnet. Siapa sih itu?
Tapi kita tidak langsung pegang, jadi cuman itu loh. Nah, biarin aja dia mau kemana. Ada yang cuman bisa bobol, seneng, hehehe, guyu. Tapi ada yang hebat ini tadi Pak, memainkan jiwa entrepreneurnya. Wah, itu kita tidak marahi. Wah, nilai entrepreneur, itu. Pak rektornya ya seneng. Pinter cawi ya, bisnis. Cuman kurang ajare kok ya sing dienggo ki kancane dhewe kok ya dinus gitu. Tapi kita tidak rugi Pak, karena kita sudah punya kita sudah menggunakan cara yang dilihat ibu bapak itu nanti, atau kalau ada orang yang menyusup itu ya kenanya cuma data itu, padahal itu bukan data dummy. Itu Pak Adi ya. Jadi model-model kita paham data penting, maka simpen yang rapi. Ada maling, silahkan. Silahkan, tapi itu bukan data yang orisinil. Jadi kita tidak usah capek-capek ngurusi. Ya. Itu Pak Adi. Iya Pak, matur nuwun. Yang lainnya Bapak Ibu. Wah, kalau cerita kasus ini menarik jadinya. Memberi pancingan ke maling ya Pak ya? Ya bukan begitu. Bukan begitu ya Pak. Maksud saya itu begini. Saya itu berpikirnya begini saja. Pak Ahmad tahu akan ada maling enggak? Namanya maling ya nggak pernah ngasih tahu toh Pak. Ya tahu ya. Pak. Ya. Tapi pasti kan semua kemungkinan itu kan pasti kita juga paham. Semuanya kemungkinan ada. Ya, makanya itu tadi kita tahu itu bahwa ada kemungkinan itu lewat mana dia, ya sudah, maka kita kasih tempat aja deh, ya. Nah, itu yang namanya data dummy. Ya, data dummy itu ya orang yang mencuri itu kan dia nggak ngerti, toh. Ya, yang penting itu datanya ketemu dia, wah wis seneng. Padahal data itu data sementara. Nah, data aslinya kita simpan di tempat yang lain. Jadi kalau dia nanti pun bisa mengambil data itu, ya enggak apa-apa, tapi kan itu bukan data yang sebenarnya. Ya, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, cuman akan lebih baik lagi memang kalau tadi itu yang saya katakan, harus ada network administrator. Network administrator ini nanti dia akan mendapatkan peringatan kalau ada orang yang bukan dari yang kita anggap berwenang, ya, masuk ke dalam jalur tertentu. Nah, itu sudah jelas. Atau mungkin melihat juga dari lalu lintas data. Pak Imawan sedang upload apa ya? Loh, komputer saya mati kok. Nah, komputer mati kok iso ngupload data itu, berarti ada yang ngambil. Nah, itu kemudian jaringan bisa kita putuskan. Nah, memang sekarang itu ada Pak profesi network administrator yang tugasnya mengawasi jaringan, karena maling selalu mencari, ya, selalu ada. Nah, kita siap-siap saja. Jadi seperti kasus di mahasiswa tadi, sebenarnya kita tahu, mahasiswanya kita tahu, cuman kita kan tidak reaktif. Ya. Kita pengen tahu saja. Dan ternyata anaknya itu memang pinter-pinter, Pak. Pendiam, pinter, pendiam. Nah, ini jengkel ke itu akhirnya. Ya. Silakan, yang lain kalau ada cerita, silakan. Baik, kalau tidak ada, wah ternyata tidak terasa sudah jam 9 juga. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Ya. Jadi